Pengelolaan hutan lestari merupakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan pengelolaan kehutanan sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan diperlukan guna mencapai tujuan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan hutan konservasi merupakan kawasan penting untuk pelestarian hutan di Indonesia. Namun, kawasan ini banyak mengalami tantangan dalam pengelolaannya. Kawasan-kawasan konservasi, termasuk taman nasional di seluruh Indonesia, mempunyai permasalahan yang mengancam kelestariannya. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sebagai salah satu bagian dari jaringan kawasan konservasi Indonesia, Taman Nasional mempunyai fungsi paling lengkap, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Dalam pengelolaannya, Taman Nasional memiliki berbagai permasalahan, yaitu tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak, belum adanya kesamaan persepsi mengenai fungsi, kedudukan dan peran Taman Nasional di mata masyarakat dan pihak terkait lainnya. Selain itu, terjadinya transformasi penguasaan sumber daya oleh pihak masyarakat lokal menjadi milik negara berimplikasi pada terjadinya konflik-konflik sumber daya yang tidak terelakkan, terutama dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi dalam Taman Nasional sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, maka video ini akan membahas mengenai konflik pengelolaan Taman Nasional serta resolusi konflik yang dilakukan. Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, konflik di sektor kehutanan cenderung meningkat cukup tajam. Selanjutnya, pada tahun 2000, jumlah konflik melonjak drastis hingga 153 kejadian, lalu turun kembali pada 2001 dan 2002. Namun, pada tahun berikutnya, jumlah konflik cenderung meningkat kembali. Hal ini tidak terkecuali dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Taman Nasional di Indonesia yang mengalami konflik dalam pengelolaannya antara lain Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan hasil analisis dari 4 taman nasional tersebut, permasalahan konflik pengelolaan Taman Nasional di Indonesia memiliki berbagai faktor penyebab, antara lain 1. Adanya perbedaan data, perbedaan kepentingan, masalah hubungan antar manusia, dan masalah struktural. Kedua, perluasan pemanfaatan daerah penyangga kawasan TNUK dianggap menimbulkan benturan kepentingan antara kegiatan konservasi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat trade-off. Ketiga, perbedaan persepsi dan ketidakjelasan mekanisme pemanfaatan sumber daya lahan di kawasan TNGR berimplikasi pada terjadinya konflik antara warga setempat dengan petugas kehutanan, sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Yang keempat, perbedaan dalam hak kepemilikan dan perbedaan tata nilai. Kelima, penetapan batas kawasan hutan dikonservasi di Taman Nasional. Konflik dan permasalahan yang terjadi membutuhkan strategi yang berbeda sesuai dengan tingkat konflik dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat sebagai kesepakatan terbaik yang mampu menampung semua kepentingan pihak yang terlibat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Taman Nasional di Indonesia,
khususnya pada kawasan konservasi. Strategi resolusi konflik disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan diperkuat oleh peraturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan konservasi perlu ditinjau kembali. Kebijakan yang diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P76/MNLH/Setjen/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang kriteria zona pengelolaan Taman Nasional dan blok pengelolaan cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Kemudian SK Menteri Kehutanan Nomor 175/KPTS2/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang penunjukan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan luas 113.357 hektar serta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 322-Setjen/PLA2/4/2016 tanggal 26 April 2016 tentang perubahan fungsi sebagian kawasan TNGHS seluas 17.373 hektar. Upaya penyelesaian konflik pengelolaan Taman Nasional ditinjau dari aktor-aktor yang terlibat dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, antara lain 1. Upaya mediasi, represif atau operasi gabungan, penangkapan, sampai bentuk tawaran penyelesaian dengan perjanjian kerjasama atau PKS di TNGR. Kedua, melakukan kemitraan konservasi antara Balai TNUK dengan kelompok tani konservasi atau KTK Resort Cibadak melalui naskah kesepakatan kerjasama NKK nomor PKS 05-TU-K3-07-2017 dan PKS 01-KTK2-07-2017 tentang kemitraan konservasi di TNUK. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan multi-stakeholder dalam upaya pengembangan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem. Mengoptimalkan upaya resolusi dengan menerapkan mekanisme kolaborasi yang dilandaskan prinsip co-ownership, prinsip cooperation, dan prinsip co-responsibility. 5. Community Based Conflict Management atau CBCM atau manajemen konflik berbasis komunitas sebagai strategi dalam menyelesaikan konflik yang terus berkelanjutan. Konflik pengelolaan Taman Nasional di Indonesia telah terjadi di berbagai wilayah dan rentang waktu tertentu. Kebijakan penetapan kawasan hutan berimplikasi terhadap terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun belum terlaksana dengan optimal. Selain itu, terdapat upaya-upaya alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik Taman Nasional di Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Penyelesaian konflik harus mampu menampung seluruh aspirasi dan kepentingan antar stakeholder.